Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari Adelia Wulandari dari UINSA mengenai respon pertumbuhan kangkung darat di pemerapan pada media air dengan adanya logam pencemar, timbal, PB, dan lembaga CU. Ya, sebelum saya serahkan presentasi ini ke Adel, selamat datang semuanya di webinar Ekologi Lingkungan Research Internship Series series ke-7 yang akan memaparkan hasil kegiatan mahasiswa PKA di Kebun Raya Purwodadi. Sebelum saya serahkan ke Adel untuk mempresentasikan hasil kegiatannya, marilah kita buka series ke-7 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Adel untuk mempersingkat waktu. Silakan presentasi. Baik, terima kasih Bapak Roni atas kesempatannya selaku moderator pada series 7. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak? Ya, kedengar, ada. Dengar. Silakan. Pada teman-teman semua, saya buka langsung ya. Baik, series 7 akan mulai, yakni webinar Ekologi Lingkungan Riset Internship Series yang didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan didukung beberapa mahasiswa PKL BRIN dari beberapa kampus, yakni Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November, UIN, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UIN Sunan Ampel Surabaya. Let me introduce myself. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Adelia Wulandari, tempat tanggal lahir saya 2 September 2002. Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi biologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Untuk media sosial yang saya miliki tertera di PPT, teman-teman. Oke, what is the topic? Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Topik ini adalah salah satu mini riset saya bersama dosen pembimbing lapangan saya, Bapak Roni Irawanto, beserta teman-teman yang telah membantu saya, yakni respon pertumbuhan tanaman kangkung darat atau Ipomoea reptanspoir pada media air dengan adanya logam pencemar timbal, PB, dan tembaga, CU. Untuk latar belakang, kita di sini memiliki 4 poin, yakni yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua logam berat, yang ketiga adalah dampak terhadap manusia itu sendiri, dan yang keempat adalah solusinya. Untuk pencemaran air telah kita ketahui bahwa di Indonesia ini sudah lazim terdengar topik mengenai isu-isu pencemaran air. Nah, pencemaran air ini sendiri dilatar belakangi oleh kebutuhan manusia yang meningkat terhadap sumber daya alam. Dan itu menyebabkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terjadinya pencemaran air ini disebabkan oleh segala jenis kegiatan manusia seperti industri, rumah tangga, maupun peternakan dan pertanian. Kemudian untuk pencemaran air ini sendiri, salah satunya terkandung logam berat, yakni salah satu jenis limbah anorganik yang ditemukan di badan perairan. Nah, logam berat ini tentunya banyak sekali yang bisa kita temukan seperti aluminium, zinc, nikel, dan lain sebagainya. Alasan yang mendasari bahayanya logam berat adalah karena logam berat ini tidak bisa dihancurkan oleh alam atau non-degradable.
Jadi untuk dampaknya sendiri terhadap manusia itu sangat fatal teman-teman, karena logam berat ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan, menurunnya fungsi fisiologi dan juga metabolisme tubuh. Dan bahkan ada salah satu penelitian bahwa apabila logam berat yang sudah masuk ke dalam tubuh yang sudah bertahan lama, maka akan juga menyebabkan kematian. Kemudian untuk suatu permasalahan pasti ada solusinya. Nah, di sini kita mengambil salah satu solusi, yakni fitromediasi, yaitu salah satu cara untuk memulihkan lingkungan dari suatu kontaminan logam berat, yakni dengan menggunakan tanaman, yaitu dengan cara menanam tanaman tersebut. Tanaman ini tanaman yang mampu menyerap logam berat timbal di dalam tanah maupun perairan. Untuk integrasi keislaman, kita mengambil Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik. Jadi dengan diciptakannya berbagai tumbuhan, ayat tersebut menganjurkan kita untuk selalu berpikir, memperhatikan dan melestarikan serta mensyukuri bermacam-macam tanaman yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan semua jenis tanaman yang indah lagi berguna sebagai bukti petunjuk yang jelas tentang kesempurnaan Allah. Untuk kajian teori sendiri di sini ada 2 poin, yakni pencemaran air dan logam berat. Di antara banyaknya jenis logam yang mencemari air atau badan air akan bersifat toksik jika melebihi ambang batas, ialah logam berat, Cu dan Pb. Tembaga atau Cu merupakan salah satu unsur logam yang transisi dan termasuk logam esensial, sedangkan logam timbal atau Pb merupakan logam yang terdapat secara alami yang berada di kerak bumi, dan dengan seiringnya waktu logam tersebut akan tersebar. Kemudian fitromediasi merupakan upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan terutama di wilayah perairan dengan menggunakan tumbuhan yang berpotensi untuk menghilangkan polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi limbah. Nah, tumbuhan ini biasanya disebut tumbuhan hiperakumulator. Banyak jenis tumbuhan hiperakumulator yang sering digunakan untuk bahan penelitian. Salah satu contohnya adalah melati air, tumbuhan jenggir ayam, bayam cabut, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dapat dilihat gambar di sebelah kiri itu adalah gambar jenis-jenis fitromediasi, diantaranya fitodegradasi, ada fitoekstraksi, fitostimulasi. Nah, perbedaan dari jenis-jenis fitromediasi ini didasarkan oleh mekanisme penyerapan logam oleh tanaman tersebut. Kemudian ada tanaman kangkung darat. Kita di sini memilih tanaman kangkung darat sebagai tanaman yang akan diujikan sebagai tanaman hiperakumulator untuk logam berat Cu dan logam berat Pb. Nah, untuk klasifikasi tanaman kangkung darat bisa dilihat pada PPT yang sudah tertera. Nah, kenapa kita memilih tanaman kangkung darat? Karena tanaman kangkung darat ini menjanjikan untuk fitromediasi. Kangkung darat memiliki beberapa kelebihan seperti untuk budidaya dan hidupnya sendiri ini bisa hidup dalam kondisi yang dalam keadaannya tercemar. Untuk dari fisiologi, morfologi tumbuhan itu sendiri, akar-akarnya juga sangat banyak dan kemungkinan bisa atau mampu menyerap logam berat yang ada di perairan.
Dalam penelitian ini kita menggunakan rancangan penelitian acak lengkap atau RAL dengan beberapa perlakuan logam dan konsentrasi diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama kontrol, tembaga atau CU masing-masing dengan konsentrasi 5 ppm dan 10 ppm, kemudian ada timbal atau PB dengan masing-masing konsentrasi 5 dan 10 ppm, kemudian ada konsentrasi campuran tembaga dan timbal PB plus CU 5 ppm dan 10 ppm. Untuk tempat dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sekitar tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus yang bertempat di Rumah Kaca dan Laboratorium Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi atau BRIN. Kemudian ada 4 prosedur penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah penyemaian tanaman kangkung darat atau Ipomoea plant itu sendiri. Yang kedua adalah aklimatisasi tanaman yang dilakukan pada minggu ketiga. Kemudian ada pembuatan larutan kerja, PB dan CU. Dan yang keempat adalah perlakuan bahan pencemar logam, PB dan CU pada tanaman kangkung darat. Pada analisis penelitian, pada parameter permukaan morfologi, perubahan morfologi, pada parameter perubahan morfologi tanaman seperti jumlah daun dan warna daun dilakukan dengan mengamati secara langsung. Nah, untuk data-data dari jumlah daun kemudian akan dianalisis menggunakan uji T berpasangan atau uji T paired sample test untuk mengetahui perbedaan jumlah daun pada saat perlakuan bahan logam pencemar di hari pertama dan hari ke-7 atau hari terakhir. Nah, kita sampai di hasil dan pembahasan. Yang pertama ada penyemaian tanaman kangkung darat. Dapat dilihat teman-teman itu yang gambar sebelah kiri adalah proses penyemaian kangkung darat dengan menggunakan media rock wool dengan tambahan air. Dan juga ada gambar yang sebelah kanan itu adalah proses penyemaian kangkung darat di hari ketiga. Sudah ditunjukkan dengan gambar mulai muncul daun-daun meskipun belum sejati dan sejumlah batang-batang yang kecil. Kemudian proses yang kedua, aklimatisasi tanaman yang dilakukan pada minggu ketiga. Mohon maaf untuk yang penyemaian itu dilakukan pada minggu pertama dan kedua. Untuk aklimatisasi tanaman sendiri ini dilakukan pada minggu ketiga, yakni proses adaptasi atau dengan adanya perpindahan media tanaman kangkung dari media rock wool ke air. Kemudian pada minggu terakhir atau minggu keempat ini adalah perlakuan logam berat, tembaga CU dan timbal TB. Untuk gambar yang sebelah kiri adalah gambar tanaman kontrol, kemudian yang paling tengah adalah urut dari ABCD itu ke belakang perlakuan CU 5 ppm, PB 5 ppm, CU 10 ppm dan PB 10 ppm. Kemudian yang gambar terakhir adalah perlakuan logam campuran dengan keterangan yang sudah tertera. Nah, didapatkan hasil selama 1 minggu, yakni pH air tanaman kangkung darat dapat dilihat dari grafik. pH-nya juga turun naik ya teman-teman, karena bertambahnya hari perlakuan bahan pencemar selama 7 hari, kadar pH menunjukkan kenaikan dan penurunan. Kenaikannya dikarenakan logam pencemar sudah mengkontaminasi air yang ada di dalam botol kaca tersebut. Untuk penurunan nilai pH-nya sendiri dapat disebabkan oleh limbah yang awalnya basah berubah menjadi netral dikarenakan adanya mekanisme air limbah yang bereaksi dengan OH-. Dari data dapat diketahui bahwa dengan adanya zat pencemar dalam suatu perairan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu pH. Untuk volume air pastinya bertambahnya hari akan terus menurun karena adanya penguapan maupun penyerapan dari tanaman kangkung itu sendiri. Untuk morfologi tanaman pada perlakuan CU pada konsentrasi 5 ppm hanya terjadi sedikit kelayuan, sedangkan pada konsentrasi 10 ppm tanaman kangkung mengalami sedikit kelayuan dan pengurangan jumlah daun yang sangat drastis. Kemudian untuk yang PB dapat kita lihat dari gambar
eh, tanaman hanya mengalami kelayuan yang sedikit dan perubahannya juga sedikit ya teman-teman, khususnya untuk yang 10 ppm, konsentrasi 10 ppm, dan yang 5 ppm hanya terlihat segar dan seperti semula awal pada hari pertama. Bahkan adanya perubahan jumlah daun. Untuk yang perlakuan campuran dapat kita lihat tanaman ada yang mati, bahkan ada yang kering. Nah, ini disebabkan oleh kontaminasi dari logam pencemar itu sendiri yang dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman kangkung tersebut. Untuk jumlah daun, saya sudah menyatakan dalam bentuk tabel, dapat dilihat jumlah daun dari hari ke-1 dan hari ke-7 terdapat beberapa perbedaan. Namun beberapa perbedaan ini harus diuji karena untuk menentukan apakah perbedaan dari jumlah daun tersebut secara menunjukkan signifikan atau tidak. Nah, ini diperlukan uji paired sample atau uji tabel pasangan. Untuk hasil uji statistiknya sendiri dapat dilihat di PPT. Untuk paired sample test, SIG 2 Tailet dapat menunjukkan hasil 0,001. Nah, adapun data dari jumlah daun tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan nilai SIG tersebut dapat diketahui bahwa nilai SIG kurang dari 0,05 atau P kurang dari alfa. Maka H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah daun pada kangkung darat. Nah, untuk kesimpulan sendiri, respon pertumbuhan tanaman kangkung darat Ipomoea reptans Spoir terhadap masing-masing perlakuan menunjukkan respon yang berbeda-beda. Pada perlakuan CU dan campuran PP dan CU sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Tanaman kangkung menunjukkan respon seperti pertumbuhannya yang lambat dan kering maupun menguning, bahkan ada yang mati. Berbeda dengan pertumbuhan tanaman kangkung pada perlakuan logam timbal atau PB, tanaman hanya sedikit menunjukkan respon seperti layu, bahkan ada yang masih tetap segar. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kangkung layak dijadikan sebagai salah satu opsi dalam upaya pemulihan lingkungan perairan yang tercemar logam berat, PB atau timbal. Kemudian untuk sarannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kadar logam pencemar yang diserap oleh tanaman kangkung itu sendiri, yakni dengan menguji dengan menggunakan alat instrumen AAS. Kemudian diperlukan perhitungan laju penyerapan logam dan daya penyisihan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, monggo didiskusikan secara bersama-sama dan saya serahkan kepada moderator Pak Roni. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Adel atas paparannya. Cukup menarik tentang uji fitur mitigasi dengan kangkung darat ini. Saya coba buka sesi tanya jawab, mungkin satu orang saja karena waktu juga sudah hampir habis. Jadi silakan teman-teman UINSA, mungkin ada yang mau ditanyakan sama teman-teman UB yang hadir, sama ITS. Silakan. Mohon izin Pak Roni, ini tidak ada yang ingin bertanya Pak teman-teman Pak. Iya, tidak ada yang ingin bertanya. Silakan, Mas Afin. Kalau iya, saya ya Pak. Oke, Ya. terima kasih Pak Roni. Oke, selamat pagi Adel. Maaf tadi saya telat joinnya, jadi saya ingin bertanya ke Adel. Kenapa sih kok pakai kangkung gitu loh, kan notabene kangkung kan yang kita makan gitu. Nah, berarti kita kan bahaya gitu Del kalau makan kangkung. Nanti tercemar logam berat karena kangkung katanya bisa nyerap logam berat. Nah, itu bagaimana ya Del? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya Pak.
Ya, silakan Adel. Ini cuma satu pertanyaan dari Mas Alvin. Adel, kenapa menggunakan tumbuhan pangan sebagai percobaan intermediasi? Itu saja, silakan. Mohon maaf, terima kasih Mas Alvin atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab dengan yang saya tahu ya Mas. Nanti kalau salah bisa dikoreksi oleh Mas Alvin sendiri dan Pak Roni. Mungkin saya pernah baca di skripsi panjenengan sendiri kalau salah satu kelemahan dari fitromediasi ini adalah menggunakan tanaman pangan. Ya, karena tanaman pangan ini nantinya akan dikonsumsi ya kan Mas ya. Nah, kalau alasan saya menggunakan tanaman kangkung untuk justifikasi ilmiahnya sendiri, saya membaca dari beberapa jurnal kalau tanaman kangkung ini juga dapat menyerap logam timbal ataupun yang logam-logam yang lain. Nah, juga selain ditinjau dari beberapa penelitian terdahulu, kemudian ditinjau dari lamanya waktu saya untuk melakukan BKL. Nah, waktunya cuma 1 bulan karena untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang lain mungkin perlu proses yang lebih lama. Untuk tanaman kangkung sendiri ini hanya memerlukan waktu yang lumayan sedikit karena untuk itu peneliti atau saya juga bersama Pak Roni juga mempertimbangkan untuk mengefisienkan waktu, untuk mempercepat waktu juga. Terus untuk alasan yang lain, untuk tanaman kangkung darat ini bukan tanaman kangkung yang dibudidayakan, tetapi tanaman kangkung yang sudah sudah ada lah di dalam badan air atau sungai-sungai, mungkin yang tidak untuk dikonsumsi ya Mas. Jadi penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui respon dan juga fitromediasi atau penyerapan logam oleh tanaman kangkung, juga sebagai wawasan kepada masyarakat agar bisa lebih cerdas dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi, terutama sayur-sayuran kangkung. Berasal dari manakah kangkung yang dikonsumsi ini, atau berasal dari budidaya kah yang sudah jelas-jelas aman dan tidak jelas-jelas aman lah istilahnya, bukan tanaman kangkung yang berasal dari badan-badan perairan seperti sungai, apalagi sungai yang sudah tercemar. Mungkin itu Mas dari saya. Beberapa opsi itu memang dipilih karena keterbatasan waktu, kemudian karena masyarakat harus lebih mengerti bahwa beberapa jenis tumbuhan pangan itu bisa mengakumulasi atau bisa menjadi agen fitomediator. Jadi ini sebagai scientific knowledge sharing, jadi pembagian ilmu pengetahuan informasi ke masyarakat. Jadi ini memang tidak fungsinya untuk budidaya kangkungnya. Itu saja kita akhiri webinar series ke-7 ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena waktunya juga menunjukkan mau habis, dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Birofil Alamin. Selamat Adel sudah mempresentasikan hasil PKA-nya. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni, terima kasih teman-teman semua.